Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan Rahman dengan NPM 24410036. Saya di sini ingin menjelaskan secara singkat apa itu komunikasi verbal dan contohnya dalam mata kuliah komunikasi interpersonal. Komunikasi verbal dalam mata kuliah komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian pesan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, antara dua orang atau lebih yang memiliki hubungan sosial. Fokusnya adalah bagaimana penggunaan bahasa dapat membangun, mempertahankan, atau memperbaiki hubungan antar individu. Hal ini mencakup aspek intonasi, pemilihan kata, kejelasan pesan, dan konteks komunikasi. Komunikasi verbal yang efektif sangat penting untuk menciptakan pemahaman dan keakraban dalam interaksi interpersonal. Untuk contoh yang pertama, lisan tatap muka. Dua teman berbicara secara langsung. Hai, apa kabar? Aku suka banget presentasimu tadi, jelas dan menarik. Untuk contoh yang kedua, lewat telepon, seorang mahasiswa menelpon dosennya. Selamat siang, Bu. Saya ingin bertanya tentang tugas yang harus dikumpulkan minggu ini. Untuk contoh yang ketiga, secara tertulis, seseorang mengirim pesan ke teks kepada temannya. Jangan lupa kita ketemu di kafe jam 4 sore ya. Untuk jenis-jenis komunikasi verbal, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non vokal adalah surat menyurat bisnis. Mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan itu kata yang mempunyai makna berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur. Ciri-ciri komunikasi verbal. Penggunaan kata-kata. Komunikasi verbal mengandalkan kata-kata sebagai sarana utama dalam menyampaikan pesan. Keberadaan teks atau ucapan dalam komunikasi verbal. Pesan dapat berubah teks tertulis, struktur yang jelas. Komunikasi verbal biasanya memiliki struktur yang jelas dan terorganisir. Intonasi dan aksen. Walaupun menggunakan kata-kata, intonasi dan aksen dalam komunikasi verbal dapat mempengaruhi makna pesan. Prinsip komunikasi verbal: kejelasan, clarity, kesopanan, politeness, ketepatan, akurasi, kesesuaian, appropriateness, kesinambungan, continuity and coherence, umpan balik, feedback, empati, kejelasan makna, consciousness. Untuk hambatan dalam komunikasi verbal: kesulitan menyusun kata-kata, kesulitan dalam mengekspresikan kata, kesulitan dalam berbicara, tidak tepat dalam menggunakan bahasa. Cara meningkatkan kemampuan komunikasi verbal: berpikir sebelum berbicara. Berpikir sebelum berbicara membantu kita memastikan bahwa pesan yang akan disampaikan dapat dimengerti oleh lawan bicara, tidak menyinggung, tidak merugikan orang lain. Menggunakan bahasa yang jelas, hal ini bertujuan agar lawan bicara dapat menerima pesan yang kamu sampaikan dengan jelas. Percaya diri. Salah satu cara meningkatkan rasa percaya diri saat berkomunikasi dengan orang lain adalah dengan memikirkan apa saja yang dapat didiskusikan atau dibicarakan. Jadi, pendengar yang baik mendengarkan bukan hanya sekedar menerima informasi melalui indera pendengaran, tapi juga berusaha memahami informasi tersebut. Perhatikan bahasa tubuh. Perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh mempengaruhi pesan atau informasi yang kamu sampaikan secara verbal. Hal ini mencakup gerakan badan, tangan, kontak mata, ekspresi wajah, dan intonasi ketika berbicara.
karena sangat memengaruhi komunikasi. Untuk kesimpulannya, komunikasi verbal adalah elemen utama dalam interaksi manusia yang membentuk identitas, hubungan, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bersama. Keterampilan komunikasi verbal yang baik penting untuk menyampaikan pesan, membangun hubungan, dan mengatasi perbedaan. Faktor-faktor seperti bahasa, konteks, intonasi, budaya, dan emosi mempengaruhi efektivitas komunikasi. Kemampuan memilih kata yang tepat, mengelola interaksi, dan memahami perspektif orang lain sangat penting dalam menciptakan hubungan yang saling pengertian dan memperkuat ikatan interpersonal. Sekian, terima kasih.